COVID-19, entah jadi COVID-22 atau apapun namanya, apa hubungannya nih dengan akhir zaman? Masalah COVID, kopat-kopit ya. Iya, itu kalau istilah Bang Ridwan Saidi itu. Iya. Kopat. Kalau khawatirnya kalau kita bicarakan ini kita masuk kepada teori konspirasi. Jadi Ustadz, semuanya serba, kalau hidup di dunia ini selain ditujukan pada Allah ya, mungkin sifatnya. Mungkin, why not ya. Jadi kalau kita perhatikan fitnah Masih Dajjal istilahkan Nabi itu, bahkan mereka menggunakan digital, menggunakan internet dengan kekuatan hipnotis, kekuatan sihir yang terkandung dalam segala macam itu bisa sekali, sangat-sangat bisa. Apalagi benteng mereka tidak hidup ya, seperti tidak mengamalkan amalan sunnah mingguan, bulanan, harian. Seandainya mereka lakukan itu dengan baik dan benar, mereka akan terlindungi. Sekuat apapun kekitangan Dajjal menyebarkan fitnahnya melalui ini mereka, melalui teknologi mereka, tetap kita terlindungi, generasi kita terlindungi. Saya melihat mereka malas untuk membaca Al-Kahfi Kamis malam Jumat contoh, sehingga mereka tidak aman sampai Kamis depan. Apapun serangan yang masuk dari sini dari sana, mereka akan kena. Terus mereka juga tidak membaca zikir pagi dan petang. Ini generasi kita sekarang, baik yang muda-muda juga termasuk yang tua-tua. Dan juga apa yang disebarkan melalui sinyal 5G, 6G yang sekarang sudah mulai ditembakkan, dan juga apa yang disebarkan melalui semuanya ini, kalau seandainya mereka mengamalkan amalan sunnah Nabi, mereka terjaga. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mungkin tidak, mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali. Ya, di samping juga mereka sudah lama dijejali dengan makanan yang memang di dalamnya sudah dimuat kandungan-kandungan yang bisa membuat mereka itu patuh dengan instruksi dari pusat. Ya, makanan, minuman memang sudah dirancang seperti itu, termasuk obat-obatan yang diimpor ke dalam negeri kita, dan itu mereka makan, mereka konsumsi dalam jangka panjang tertentu, mempersiapkan segala mekanisme di luar daripada tubuh mereka yang menjadikan mereka seperti robot atau semi yang mudah dikendalikan. Ya. Pemirsa yang berbahagia, kita bisa panjang kalam kalau berbincang dengan salah satu guru kita yang menekuni akhir zaman, Buya Muhammad Zulkifli Ali. Tentu kita akan coba masuk kepada hal-hal yang lebih dekat. Hal-hal kecil apa, Ustadz? Karena misalnya fenomena remaja masjid yang mati, fenomena surau-surau yang sepi, bahkan kalau boleh saya curhat, di lingkungan Provinsi Banten ini ada musola-musola tertentu yang subuh tuh nggak ada sholat karena udah nggak ada orang. Nah, mereka banyak ke pusat kota ya. Mereka kan pinggir-pinggir itu kan arah ke laut utara tentu. Saya punya pengalaman pribadi karena saya suka keliling-keliling ke kampung-kampung kan. Saya harus cari masjid yang ada sholatnya. Jadi benar-benar nggak ada sholat karena anak-anak yang sekolah ke luar negeri segala macam lebih memilih aktivitasnya merapat ke Jabodetabek di kegiatan pusat kota. Nah, mungkin artinya apa sih kira-kira yang bisa dikerjakan di, katakanlah saya yang kebetulan ketika sedang di Tangerang, Banten ini, ya berhadapan dengan apalagi saya tinggal di Perumnas. Ini Perumnas ini sangat super heterogen. Dari kelompok kegiatan Islam yang relatif sampai yang ya mucikari, sampai bandar narkoba, sampai itu ada dalam satu situasi yang kita cuma satu pilihan, nafsi-nafsi. Karena kalau sampai pada saling menggaul, lu kan sama-sama pendatang sama gua. Nah, kata kuncinya mungkin sebagai sebuah pesan buat remaja, orang tua yang peduli dengan kali ini, kerja-kerja apa Ustaz yang bisa dikerjakan? Karena memang kalau dipikirkan dengan mendalam ya kita memang lelah juga gitu Ustaz. Ya. Ini sebenarnya proses tasfiyah sekarang Ustaz, proses penyaringan. Ya, bagaimana Allah mempersiapkan generasi terbaik di tengah-tengah banyaknya buih yang bermunculan ke permukaan laut sekarang nih ya. Siapa di antara mereka yang layak menjadi penyelamat dan pelindung agama ini ke depan? Proses waktu ini, apakah mereka dikalahkan rasa kecewa mereka, rasa sedih mereka, atau fatala alaihimul amad karena waktunya terlalu kepanjangan, nafas mereka pendek, mereka tidak bersiap-siap dengan nafas yang dalam sebelumnya, akhirnya mereka putus asa dan muncul ke permukaan dalam artian tidak lagi mau menyelami dunia perjuangan ini. Betul. Itu sangat memungkinkan Ustaz. Jadi
bagi kita, ya juga kita melihat euforia dakwah ini kan sebenarnya meledaknya cukup instan, sehingga terjadilah di mana-mana kebangkitan generasi anak muda yang begitu cepat ya. Lalu kita merasa, wah kita ini sudah akan memanen ini, padahal keliru. Segala sesuatu yang instan itu tidak akan pernah membuahkan sesuatu yang baik. Dan yang instan itu dari setan, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi bagaimana kita tetap lakukan pembinaan secara simultan, secara bertenang. Kalau kami, kita di dunia pendidikan, pesantren, ya udah rami santrinya. Persiapkan, karena itulah dia kader-kader yang paling inti nanti ke depan akan ngurusin agama ini. Yang akan membela agama ini adalah yang di pondok-pondok di pesantren. Kita balik kepada sejarah. Hanya pondok-pondok pesantren inilah ke depan yang betul-betul menjadi cikal bakal pelindung, penyelamat, penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mengajaklah kepada para dai, para ustaz-ustaz kita agar mereka agak sedikit mengurangi berkuar-kuar, bercuap-cuap di depan publik, karena seperti buang air garam ke laut ya. Tapi kalau mereka lebih banyak memfokuskan waktunya untuk mengerami santrinya dengan maksimal ya, karena ini yang paling fix ya. Kalau kita ibaratnya Ustaz, kita nyari-nyari orang untuk mau kita dakwahi keluar tanpa kita bisa memfollow up-nya. Sementara santri, orang tuanya yang malah titipkan kepada kita. Ini tolong Ustaz, anak saya jadikanlah. Kan gitu intinya. Bahkan dibiayai supaya kita bisa lebih fokus untuk mengurus calon-calon generasi masa depan. Jadi itu, dan kita kembali kepada sejarah. Kenapa Ikhwanul Muslimin contohnya yang seperti ini contoh ya, kalau di Indonesia kan dulu PK dan seterusnya. Kenapa ini semuanya bisa bertahan dalam jangka panjang? Karena mereka berbasiskan pembinaan, pengkaderan. Kalau macam ini yang kita buat, maka kita akan menuai hasil ke depan. Tapi kalau yang hanya bicara secara permukaan, ceramah, tabligh akbar semacamnya, bukan tak ada guna, tetap ada fungsi gunanya, tetapi tidak akan bisa menjadi kader yang kokoh, generasi yang kuat itu tidak. Nah sekarang imbauan kita bagaimana? Imbauan kita terkuat adalah ramikan masjid, jangan tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu, karena perintah Allah di saat-saat masa fitnah, kamu jangan angkat senjata, jangan perang, kan gitu firman Allah kan. Dan tegakkanlah sholat secara berjamaah. Teruslah kamu berinfak dan bersedekah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dua ini aja yang kita suruh mereka. Yaitu mereka menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, dan kemudian mereka tetap berinfak dengan harta mereka di masa lapang, di masa sempit. Habis itu bersabarlah. Nanti ketika tiba harinya di mana Allah menuntut pengorbanan yang besar, orang yang menjaga sholat ini akan Allah kuatkan nanti. Ya, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu ini akan Allah kuatkan nanti. Dan di tangan mereka Allah akan nanti menangkan agama ini. Jadi imbauan Allah di masa-masa fitnah ini adalah jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di mana saja. Kemudian kuatkanlah terus berinfak rutin, walaupun hanya 1.000-2.000 tapi rutin tiap hari. Ya, setelah itu maksimalkan sabar. Ini masa-masa sabar harus diwujudkan, sabar dalam sesuai dengan firman Allah di surat Ali Imran Ustaz, ayat 146, ayat 146, 147, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Jadi bagaimana persepsi sabar menurut konsep Al-Qur'an? Nah ini fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ini yang kita tanamkan pada generasi. Sabar yang kualitasnya macam ini. Tidak menimpa wahan, tidak ditimpa oleh dha'af, dan tidak menyerah. Wa mastakanu. Barulah Allah mencintai orang yang sabar. Nah, sabar macam ini yang kita semai, dan di penutupan surah Ali Imran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi isbiru wasabiru. Nah, kita sekarang ini di samping kita bersabar, sabiru, ajak orang lain untuk ikut bersabar juga. Ya, kalau nggak sabar macam gini akhirnya lari, udah nggak mau lagi, udah putus asa dan kecewa dengan ulama, dengan para dai ya. Kenapa tidak letuskan saja sehingga kami bisa menumpahkan semua kemarahan dan emosi kami. Ini enggak, kami ditahan. Akhirnya kekecewaan ini menjadikan mereka pada udah hilang selera. Nah, udah. Jadi dari saya Ustaz, kita maksimalkan, kita anjurkan maksimal orang-orang yang umum yang lepas-lepas ini agar merapat ke masjid.
Ya, menjalani sholat 5 waktu, infak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan sabar. Sementara kalau kita punya pesantren, tolong maksimal lagi urus pesantrennya dengan baik dan benar, ramai santrinya menjadi menjadi warasatul anbiya yang sesungguhnya. Baik, benar sekali, kita akan mengakhiri perbincangan yang agak sedikit menyita waktu istirahat Buya kita. Sebagai closing, sebagai penutup, mungkin Buya berkenan untuk memberikan feedback kepada saya sebagai seorang Alfian Tanjung yang mungkin Buya perlu mengingatkan saya ada kekeliruan atau ada pola gerak, atau mungkin ada hal yang dianggap perlu sebagai bentuk tawasobil haq, tawasobil sober, wa tawasobil marhamah, sehingga pelajaran ini bermakna buat yang menyimak dan juga bermakna buat saya yang sedang berbincang ini. Apa kira-kira nasihat buat saya? Masya Allah. Sebenarnya yang ngomong harusnya dimintain tausiah dan nasihatnya. Antum lebih senior dalam segala hal, Ustadz Alfian. Jadi begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Uhibbuka fillah. Orang seperti antum ini harus tetap ada, dan umat membutuhkan figur yang terus menyampaikan apa yang sekarang ini diidentikan kepada Ustadz. Ya, identik kepada Ustadz adalah berani menyebutkan tentang musuh-musuh dakwah dan musuh Republik Indonesia ini yang sekarang sudah berakar di Indonesia dengan data, dengan by data. Lah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat mahal dan langka. Jadi Ustadz tetap istiqomah di situ, tetap saja Ustadz berbicara, ya, selama Ustadz berbicara dengan data, dengan fakta, dengan apa, insya Allah Ta'ala Ustadz akan masih dijaga Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nasihat kami juga kepada saudara-saudara kami, Ustadz kami, Ustadz juga wajib berhati-hati dengan makanan minuman yang nggak jelas. Ya, seberat-berat apa keadaan Ustadz di akhir zaman ini, ya, tolong Ustadz selalu menghindari ya rumah-rumah sakit yang nggak jelas ya, karena nanti kita akan masuk perangkap yang sama gitu. Jadi dalam hal ini kita mungkin lebih merapat dan mendekat kepada pola pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu ruqyah, baik itu bekam, itu yang sifatnya lebih steril lah, yang kita sendiri bisa melakukannya, Ustaz ya. Nah, karena orang-orang macam antum, kita ini ya memang sudah bagi musuh-musuh Islam, kapan lah bisa bunuh orangnya? Itu aja pikiran mereka. Kapan lah bisa ngabisin mereka? Pemirsa sekalian, kelihatannya udah cukup lebih dari waktu yang tadi sempat saya mintakan pada beliau. Beliau punya jadwal cukup padat beberapa hari ke depan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berjumpa dengan salah satu ulama dari ranah Minang, yang kebetulan kalau darahnya sama ya. Darahnya sama, tapi kalau saya lebih dikenal Alfian Tanjung, anak Betawi asal Sumatera Barat. Ya. Kalau Buya memang... Tapi antum unik, Ustaz. Antum di usia yang lebih tua daripada saya, hitam semua masih, rambutnya masih hitam, jenggotnya masih hitam. Belum dibuka tuh ya. Sama hitamnya juga. Iya. Oke. Ya, baiklah, mungkin sebagai penutup kita sama-sama menjadikan forum pada sesi dialog antara dua aktivis gerakan Islam. Ya, tentu kami masing-masing menyadari tidak ada makhluk yang sempurna kecuali Rasulullah. Ya, yang paling tidak buat kita saling mengisi, dan saya mohon maaf telah mengganggu istirahat Buya. Paling tidak dengan kesempatan ini akan menjadi sumber belajar buat masyarakat, dan kita cukupkan sampai di sini buat pemirsa yang berbahagia. Kita jumpa kembali nanti dengan serial Temu Tokoh yang mungkin akan terus kita jalani, dan semoga tuan-tuan guru kita, para pemimpin-pemimpin umat tetap berhati-hati terhadap musuh yang menyerang dari berbagai tempat dan berbagai cara. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.